Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salam wa barakatuhu alaihi la nabiyya ba'da la syarika allazi ja'al jannata lil muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Man ittaqa faqad faza al-muttaqun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tasayyanu lil ardil akbar. Shadaqallahu azim. Faya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat, saudaraku seiman, tiada untaian kata yang lebih indah untuk mengawali khutbah ini melainkan puji syukur atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat rahmat dan kasih sayang, nikmat tarikan nafas, nikmat langkah yang dimudahkan, nikmat kesempatan untuk berbuat baik, dan nikmat yang paling utama yang tak ternilai harganya yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mendengar, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang menakdirkan dan mengantarkan langkah kaki kita menuju ke rumahnya Allah ini untuk bisa memenuhi undangan panggilan Allah hadir dan berkumpul bersama di tempat yang suci ini
untuk beribadah, melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu melaksanakan rangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Tujuannya adalah agar kita dapat mempertebal amal kebaikan dan menguatkan iman kita. Kita hadir di rumahnya Allah ini adalah sebagai bentuk tanda syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan tentunya kita akan menerima apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi amal soleh, serta akan menjadi penggugur dosa kita, dan yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada uswatun hasanah, kekasih Allah, manusia mulia yang terindah, yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Beliau adalah sosok teladan dan panutan yang baik bagi kita, umatnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk umatnya. Mari kita senantiasa berusaha meneladani akhlaknya beliau yang sangat mulia itu. Semoga juga senantiasa tercerahkan dan tersampaikan kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau, di mana pada hari yaumil qiyamah, hari di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat Nabi kita atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Dan insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama di surganya dan terhindar dari siksa api nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku seiman, jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini hati ini berpesan kepada diri saya pribadi serta mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa di dalam diri kita semua. Sebab hanya dalam takwa lah yang menghujam kuat dalam sanubari kita, kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wa tasawwadu fa inna hadhihi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Saudaraku seiman, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa begitu waktu cepat berlalu dan terus berjalan, mengalir bagai sungai yang tak pernah surut. Hari demi hari silih berganti, pekan berganti pekan, merangkai bulan, bulan berganti bulan, menggenapi tahun. Kita kini berada di penghujung sebuah putaran waktu. Kita sudah berada di penghujung tahun ini. Sebentar lagi lembaran kalender akan berganti menjelang detik-detik akhir dari tahun ini, menandakan akan berakhirnya satu fase waktu dalam perjalanan hidup kita.
di tengah hiruk pikuk dunia, di antara gemerlapnya kehidupan yang fana, mari sejenak kita menepi, merenung dan menyelami lubuk hati kita. Inilah saatnya untuk bermuhasabah, mengoreksi diri dan menakar kembali bekal yang telah kita siapkan untuk perjalanan panjang menuju keabadian. Saudaraku seiman, pergantian tahun ini bukan sekedar rutinitas angka, namun seharusnya menjadi momen penting bagi kita untuk berhenti sejenak, merenung dan melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Allah Jalla Jalaluhu telah bersumpah atas waktu dalam kitabnya yang mulia, menandaskan betapa berharganya setiap detak dan hembusan napas yang Allah anugerahkan kepada kita. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat yang agung ini menjadi pengingat yang begitu kuat bahwa setiap insan akan merugi, kecuali mereka yang mengisi waktu dengan keimanan yang kokoh, amal soleh yang tulus, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka saudaraku seiman, pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, sudahkah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung itu? Atau justru kita termasuk dalam barisan orang-orang yang tenggelam dalam kerugian, menyanyiakan setiap detik anugerah ilahi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita akan dua nikmat besar yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Beliau bersabda, "Ni'matani maghbun fihi makasiru minan nas syihatun wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang adalah dua permata berharga yang seringkali kita biarkan terlepas begitu saja dari genggaman kita. Kita sibuk dengan target duniawi, tenggelam dalam kesenangan yang fana, hingga lupa bahwa waktu yang terus berjalan ini adalah modal utama kita untuk menanam kebaikan di ladang akhirat nanti. Saudaraku seiman jamaah umat rahimakumullah, muhasabah adalah tuntutan agama, sebuah perintah yang jelas dari Rabb kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kita
untuk melihat ke belakang, meninjau kembali jejak langkah yang telah kita ukir sepanjang tahun ini. Apa yang sudah kita persembahkan untuk bekal hari esok yang abadi? Adakah timbangan kebaikan kita semakin berat? Ataukah sebaliknya, dosa dan kelalaian yang justru mendominasi? Ayat ini juga dengan tegas memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah, melihat kembali apa saja yang sudah kita persiapkan sebagai bekal untuk kehidupan abadi di akhirat kelak nanti. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari jatah usia kita yang semakin hari semakin berkurang. Saudaraku seiman, muhasabah adalah proses introspeksi yang mendalam, sebuah cermin yang kita harapkan pada jiwa untuk melihat setiap noda dan keindahan yang terukir di dalamnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua yang mulia, pernah berucap, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa saniya anfusakum qabla an tawsanu, wa dhahabu lil audil akbar. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk hari penampakan, hari perhitungan yang maha besar di hari kiamat nanti. Perkataan beliau ini bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah prinsip hidup bagi setiap mukmin yang berakal. Prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim yang beriman. Mari manfaatkan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya, dengan beramal soleh, bertaubat dari dosa, dan menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Karena kesempatan untuk beramal masih ada selama ruh masih di badan. Saudaraku seiman, dalam momen menjelang akhir tahun ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa saja yang perlu kita muhasabahi? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah sholat kita sudah tegak dan semakin khusyuk dan tepat waktu? Sudahkah kita membaca dan mentadabburi Al-Quran dengan baik dan istiqomah? Sudahkah kita menunaikan zakat dengan benar dan sempurna atau bersedekah secara rutin? Sudahkah kita banyak berzikir mengingat Allah, atau justru sebaliknya, ibadah kita semakin lalai, semakin ringan kita meninggalkannya? Bagaimana dengan muamalah kita kepada sesama manusia? Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Orang tua yang mendidik anak-anaknya di atas jalan Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik, menjadi rekan kerja yang jujur dan amanah? Atau justru tahun ini banyak lisan kita menyakiti orang lain, tangan kita berbuat zalim, atau hak orang lain kita abaikan? Kemudian bagaimana dengan akhlak kita? Apakah kesabaran kita bertambah? Kejujuran kita semakin teguh? Kerendahan hati kita semakin menghiasi? Atau justru kita semakin mudah marah, suka mengeluh, dan hati kita dipenuhi rasa kesombongan? Sudahkah puasa kita laksanakan dengan ikhlas? Sudahkah kita menjauhi syirik dan dosa-dosa besar lainnya?
Adakah kita pernah menyakiti hati orang, pasangan kita, anak kita, saudara kita, atau teman-teman kita? Adakah kita pernah berbuat zalim, mengambil hak orang lain, atau menunda pembayaran hutang? Adakah lisan kita pernah melabur fitnah, ghibah atau dusta? Adakah hati kita bersih dari dengki, iri, takabur, dan riya? Sudahkah akhlak kita semakin baik, atau malah sebaliknya justru semakin buruk? Sudahkah kita meladani sifat-sifat mulia Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW? Lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah berlalu itu? Adakah kita menghabiskannya untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, atau justru dalam kesia-siaan? Bagaimana dengan harta yang Allah amanahkan? Apakah telah kita belanjakan di jalan yang halal dan digunakan untuk kebajikan? Saudara seiman jemaah rahimakumullah, muhasabah bukanlah untuk mencela diri hingga berputus asa, namun melainkan untuk membangkitkan semangat, memperbaiki diri. Ia adalah pemicu taubat, penghela hidayah, dan jembatan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Akhir tahun bukanlah sekadar pergantian angka di kalender, melainkan momentum berharga untuk memperbaharui azam, menguatkan tekad, dan melangkah ke depan dengan bekal iman dan amal soleh yang lebih matang. Saudara seiman, bila kita menelisik perjalanan waktu dan merenungi setiap jejak yang telah kita tapaki, tibalah saatnya untuk mengukuhkan tekad. Tahun yang akan datang adalah lembaran baru yang menunggu untuk kita isi dengan tinta kebaikan. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja tanpa makna. Saudara, mari kita manfaatkan sesuatu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jadikan setiap hembusan nafas kita sebagai zikir, setiap gerak sebagai ibadah, dan setiap langkah sebagai jalan menuju ridha-Nya. Taubatlah dari segala dosa dan kesalahan, berazamlah untuk tidak mengulanginya, dan tingkatkan amal saleh kita. Ingatlah Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kemudian hadirin, tujuan utama penciptaan kita di muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikan setiap aspek kehidupan kita sebagai wujud penghambaan diri kepadanya. Nabi kita Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajisu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan serta kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan sejati bukanlah hanya tentang kekayaan dan jabatan, melainkan kemampuan untuk mengevaluasi diri dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat kita nanti. Jika kita menemukan banyak kekurangan dan kelalaian, ini adalah saatnya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk menjadi lebih baik dari sisa umur kita. Saudara seiman, jangan menunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal
akan menjemput kita. Saudara seiman jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Pilihan untuk taat atau bermaksiat. Dan muhasabah di akhir tahun ini adalah kesempatan emas untuk memetakan kembali arah hidup kita. Jika kita menemukan banyak kekurangan, itu adalah alarm untuk segera berbenah. Jika ada kebaikan yang telah kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah dan bertekadlah untuk meningkatkannya. Jangan kita terbuai dengan pergantian tahun yang diisi dengan perayaan-perayaan yang jauh dari tuntunan syariat. Fokuslah pada bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu untuk meraih ridha Allah. Jadikanlah lembaran tahun yang baru ini sebagai momentum untuk memulai resolusi kebaikan. Misal, bertekad untuk sholat berjamaah tepat waktu di masjid, bertekad untuk menghatamkan Al-Quran secara rutin dengan tadabbur, bertekad untuk menuntut ilmu syar'i, bertekad untuk ibadah bersedekah, bertekad untuk menjaga lisan dari ghibah dan namimah, bertekad untuk berbakti kepada orang tua dan memperbaiki hubungan dengan keluarga. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertobat, senantiasa berintrospeksi diri, dan senantiasa memperbaiki amal perbuatan kami. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa membimbing kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, giat beramal, dan selalu memperbaiki diri, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan sisa umur kita ini penuh dengan berkah, kebaikan, dan ketaatan, serta amal soleh kita diterima di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wa qafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa, wa bihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidul kulli muajjalin sayyidina wa maulana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah fi kitabillah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi 'ilmina innaka antal hakimul hakim. Allahumma ghfir wassalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil munzil mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma baligh fi biladina wa tarhamna mutma'inna warzuqna min samawatiha rabbi ghfirli wa ti'ati yaumiddin wa nas'aluka salamatan fid din. Allahumma asibni hisaban yasira wa la tushna yaumil qiyamah. Allahumma qawwina fi sakaratil maut wa najatna min al-wahdi 'inda al-hisab. Allahumma ummatan